Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adara Artemisia Pramesti dengan NIM 2020121108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Window Dressing terhadap Keputusan Investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 dan 2022. Bab 1, yang pertama ada latar belakang. Keputusan investasi merupakan proses pemilihan alternatif investasi yang dilakukan oleh investor untuk mengalokasikan dana mereka ke aset atau proyek dengan harapan memperoleh pengembalian atau keuntungan di masa depan. Investor menentukan keputusan investasi melihat beberapa faktor. Salah satunya adalah penilai resiko, analisis potensi imbal hasil, evaluasi faktor pasar dan ekonomi, serta pertimbangan tujuan investasi dan profil resiko. Keputusan investasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga saham suatu perusahaan. Ketika investor atau lembaga keuangan mengambil keputusan untuk membeli saham, permintaan atas saham tersebut meningkat. Jika permintaan yang lebih tinggi tidak diimbangi oleh penawaran yang cukup, maka harga saham cenderung naik. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pembeli yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk jumlah pembelian yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk memperoleh saham perusahaan tersebut. Investor atau lembaga keuangan mengambil keputusan untuk menjual saham suatu perusahaan. Penawaran atas saham tersebut akan meningkat jika penawaran lebih tinggi dan tidak diimbangi oleh permintaan yang cukup. Maka harga saham cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penjualan yang ingin menjual saham dengan harga yang lebih rendah agar dapat menarik pembeli. Jadi tuh keputusan investasi juga dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Investor atau lembaga keuangan mengambil keputusan untuk menjual saham suatu perusahaan. Penawaran atas saham tersebut akan meningkat jika penawaran lebih tinggi dan tidak diimbangi oleh permintaan yang cukup. Maka harga saham cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penjualan yang ingin menjual saham dengan harga yang lebih rendah agar dapat menarik pembeli. Keputusan investasi juga dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang persepsi investor terhadap prospek perusahaan. Misalnya, jika investor mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan, hal ini dapat diartikan bahwa mereka memiliki keyakinan positif terhadap kinerja dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Sebagai respon, pasar mungkin akan merespon dengan menaikkan harga saham. Sebaliknya, jika investor mengambil keputusan untuk menjual saham atau perusahaan, hal tersebut dapat diartikan bahwa mereka memiliki keyakinan negatif terhadap perusahaan tersebut yang dapat menyebabkan harga saham turun. Di pekan tahun 2021, IHSG tercatat sudah naik sebesar 4,66%. Jika dilihat dari bulan Maret,
kenaikan tersebut sudah mencapai 59%. Selain itu, terdapat beberapa saham yang mengalami kenaikan hingga ratusan persen dalam beberapa bulan ini, seperti saham ANTM, KAEF, INAV, dan BRIS. Tentu saja, hal ini menarik minat para investor untuk menginvestasikan dana mereka pada saham tersebut, dengan harapan harga terus naik dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Namun, para investor perlu berhati-hati dan mempertimbangkan valuasi saham, bukan hanya harga saham dan return semata. Meskipun valuasi berbeda dengan harga, namun seringkali orang menyebutkan sebagai harga. Valuasi saham mencerminkan nilai wajar perusahaan jika perusahaan tersebut dijual. Dengan kata lain, valuasi saham berhubungan erat dengan nilai intrinsik atau nilai wajar dari sebuah saham. Sementara itu, harga saham adalah harga yang ditawarkan di pasar. Harga saham bisa saja lebih tinggi dari nilai wajar atau overvalue, atau bahkan lebih rendah daripada nilai wajar atau undervalue. Oleh karena itu, investor perlu memahami valuasi saham dan mempertimbangkan nilai intrinsik perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Menurut Stephen H. Penman, tahun 2021, window dressing adalah praktik manipulatif yang dilakukan oleh perusahaan atau manajer investasi dengan tujuan membuat laporan keuangan atau portofolio investasi terlihat lebih baik daripada kenyataannya. Terutama pada akhir periode pelaporan seperti kuartal atau tahunan. Praktik ini dilakukan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menarik minat investor potensial untuk berinvestasi dalam perusahaan dengan portofolio yang baik, atau memenuhi persyaratan regulator. Window dressing saham merupakan strategi atau metode investasi yang digunakan oleh manajer investasi untuk meningkatkan performa portofolio mereka sebelum disajikan kepada pemegang saham atau klien. Dengan demikian, kinerja investasi dapat terlihat lebih menjanjikan dan positif di mata klien. Sehingga investor membuat keputusan investasi pada perusahaan yang memiliki portofolio yang baik. Dalam analisis valuasi saham, investor membandingkan nilai wajar intrinsik dengan harga saham dengan harga pasar saham saat itu. Jadi terdapat beberapa pedoman yang dapat digunakan. Yang pertama itu, jika nilai intrinsik lebih tinggi dari harga saham, maka saham tersebut dianggap murah atau undervalue dan layak untuk dibeli atau dipertahankan. Yang kedua, jika nilai intrinsik lebih rendah dari harga saham, saham tersebut dianggap sudah mahal atau overvalue. Dan sebaliknya, investor mulai menjual untuk merealisasikan keuntungan. Yang ketiga, nilai intrinsik sama dengan harga pasar saham tersebut dianggap memiliki nilai yang wajar dan terkadang dianggap kurang menarik bagi investor. Jadi, untuk mengukur keputusan investasi, di sini saya menggunakan PBV dan PER. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk menilai valuasi perusahaan, termasuk price to earning ratio atau PER, price to book value atau PBV, per to growth atau PEG. Namun, PER dan PBV merupakan metode valuasi yang paling umum digunakan oleh investor. PBV atau price to book value dan PER atau price earning ratio adalah dua rasio yang digunakan investor untuk menilai kinerja perbankan.
PBV mengukur harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Sedangkan PER mengukur harga saham terhadap laba bersih per saham. Investor akan tertarik melihat PBV dan PER untuk menilai kesehatan keuangan perbankan, tingkat rasio, dan potensi pengembalian investasi. Investor tertarik melihat PBV atau Price to Book Value Ratio dan PER atau Price Earning Ratio di perbankan dalam rangka menilai kemampuan bank untuk bersaing dan menciptakan nilai tambah kepada investor. PBV atau Price to Book Value secara umum digunakan untuk mengukur nilai pasar saham suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Sedangkan PER atau Price Earning Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi harga saham suatu perusahaan berdasarkan pendapatan bersih per saham. Dengan memperhatikan kedua rasio ini, investor dapat mempertimbangkan potensi nilai investasi jangka panjang dan mengevaluasi daya saing suatu perusahaan di sektor perbankan. Dengan membandingkan PBV dan PER, perbankan dengan industri atau sektor lain, investor dapat menilai apakah harga saham perbankan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata industri. Hal ini memberikan informasi kepada investor mengenai sejauh mana perbankan bersaing dengan pesaingnya. Selain itu, PBV dan PR juga dapat digunakan oleh investor untuk memprediksi kinerja masa depan perbankan dengan membandingkan harga saham perbankan dengan nilai buku dan laba bersih. Investor dapat menilai sejauh mana harga saham perbankan tersebut terlalu tinggi atau rendah. Informasi ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan apakah akan membeli dan menjual saham perbankan tersebut. Perbankan yang terindikasi menggunakan window dressing dalam rangka untuk mempercantik PBV dan PER, salah satu motivasinya adalah agar investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Hal ini penting karena investor harus memutuskan apakah mereka harus membeli atau menjual saham bank berdasarkan informasi yang tersedia. Investor juga harus memantau secara ketat pergerakan PBV dan PER untuk mengidentifikasikan tren investasi yang paling menguntungkan. Dengan demikian, investor akan mampu membuat keputusan investasi yang tepat. Demi menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan dan membuat para investor untuk tetap menginvestasikan dananya, perusahaan akan membuat laporan keuangan menjadi lebih baik. Cara yang dilakukan perusahaan ini salah satunya dengan menggunakan manajemen laba. Manajemen laba ini dilakukan dengan meratakan atau meluruskan laba atau income smoothing atau dengan window dressing. Window dressing merupakan strategi yang digunakan oleh manajer investasi untuk memperbaiki penampilan kinerja portofolio atau dana sebelum disajikan kepada klien atau pemegang saham. Fenomena ini dapat diartikan sebagai upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas portofolio salah satu indikasi window dressing terlihat dari kecenderungan kenaikan harga saham di pasar pada akhir tahun. Terutama pada bulan Desember, efek dari window dressing ini dapat dikenal melalui peningkatan signifikan harga saham lebih dari 5-10%.
Hanya dalam satu dari perdagangan bursa, melalui fenomena window dressing ini, investor dapat meraih keuntungan investasi dalam jangka pendek. Praktik window dressing dapat memberikan dampak yang buruk pada perbankan, khususnya terkait dengan resiko keuangan. Bank yang melakukan praktik window dressing cenderung memiliki resiko kredit yang lebih tinggi, rendahnya kualitas aset, dan resiko likuiditas yang lebih besar. Selain itu, praktik window dressing dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan nasabah, serta dapat merusak reputasi bank tersebut. Untuk mencegah praktik window dressing, perlu ada pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap praktik ini. Regulator perbankan harus memperketat aturan pelaporan keuangan dan memperkuat pengawasan terhadap perbankan. Investor dan nasabah juga perlu lebih waspada dalam memilih bank dan memantau kinerja bank secara berkala. Lebih jauh lagi, bank harus memperkuat prinsip-prinsip good corporate governance dalam operasionalnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga praktik window dressing dapat dihindari. Penelitian yang dilakukan oleh Fabian et al. Tahun 2021 telah membuktikan bahwa praktik window dressing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sari tahun 2022. Penelitian ini memiliki nilai penting karena menguji fenomena tersebut dengan menggunakan sampel penelitian yang berbeda dan mencakup sektor perbankan dalam rentang waktu yang berbeda pula. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2022. Penelitian ini menjadi menarik karena sektor perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, menurut Hartono 2017, investasi dijelaskan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam aktiva produktif dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai hasil yang baik dan mendapatkan dividen yang tinggi, diperlukan manajemen investasi yang efektif. Investor perlu memiliki pengetahuan yang mendalam dalam mengelola portofolio saham mereka karena harga saham tidak stabil dan dapat mengalami penurunan sewaktu-waktu. Menurut Putri dan Sari tahun 2022. Penelitian ini menjadi menarik karena sektor perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas ekonomi dan berdasarkan hal tersebut, analisis pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi perlu dilakukan. Dalam penelitian ini, keputusan investasi dijadikan sebagai variabel independen yang diukur menggunakan PBV atau price to book value dan PR atau price earning ratio, sedangkan window dressing dijadikan sebagai variabel independen yang diukur dengan menggunakan indikator close price harga saham bulan Desember. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah window dressing berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
Yang kedua, apakah PER berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah PBV berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah dalam penelitian ini, peneliti itu memfokuskan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan latar belakang permasalahan, fenomena, identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi yang pertama, data-data yang menjadi acuan penelitian ini fokus pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2022. Penelitian ini hanya fokus pada variabel yang diproksikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh PER terhadap keputusan investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh PBV terhadap keputusan investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini tuh bagi peneliti. Peneliti ini memberikan manfaat kepada peneliti dalam hal menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagi universitas, untuk universitas, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi pustaka universitas yang dapat digunakan oleh media informasi, pengetahuan maupun bahan pembelajaran khusus pada akuntansi keuangan atau manajemen investasi. Yang ketiga, bagi investor, para investor dapat lebih mengetahui tentang bagaimana pengelolaan dana dalam perusahaan, kondisi laporan keuangan selama kuartalan, dapat dijadikan informasi serta perbandingan saat mulai berpartisipasi dalam kegiatan investasi atau sebagai informasi tambahan untuk keputusan investasi lanjutan. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi agar bisa mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan window dressing. Selanjutnya masuk ke bab 2, grand theory. Yang landasan teori ini itu penelitian yang berjudul pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 didasarkan pada agensi teori dan sinyal teori. Dalam tinjauan pustaka ini juga akan menguraikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian keputusan investasi sebagai variabel independen dengan menggunakan rasio PBV dan PER serta window dressing sebagai variabel dependen dengan indikator close price harga saham. Bab ini juga meninjau tentang peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi. Yang pertama, agensi teori. Menurut Jensen dan McCling tahun 1976, agensi teori atau teori keagenan menjelaskan hubungan antar manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam hubungan keagenan ini,
terdapat kontrak antar prinsipal dan agen yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan terbaik bagi prinsipal. Namun, potensi terjadinya asimetri informasi antar agen dan prinsipal bisa menimbulkan konflik keagenan yang bisa berdampak pada tujuan perusahaan. Salah satu bentuk konflik keagenan adalah window dressing, yaitu tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer investasi untuk portofolio mereka terlihat lebih baik atau cantik dari yang sebenarnya, sehingga dapat menarik investor baru atau mempertahankan investor yang sudah ada. Perbedaan dalam pengambilan keputusan antara investor dan manajer atau pengelolaan dana operasional pada aktivitas yang tidak menguntungkan juga bisa menjadi penyebab konflik keagenan. Oleh karena itu, monitoring cost dan insentif yang diberikan oleh prinsipal pada keagenan menjadi penting untuk meminimalisir konflik keagenan yang bisa merugikan perusahaan. Konflik keagenan dapat mengakibatkan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Sumber konflik keagenan mungkin terjadi ketika investor dan manajer memiliki perbedaan atau keputusan investasi ketika dana operasional dikelola dalam kegiatan yang tidak menguntungkan. Dalam konteks keputusan investasi, window dressing mengacu pada tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer investasi untuk membuat portofolio mereka terlihat lebih baik atau menarik, sehingga investor tuh akan tertarik dan menarik investor baru. Yang kedua, ada teori sinyal atau sinyal teori. Pertama kali dikemukakan oleh Spencer pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa pihak pengirim informasi, biasanya perusahaan, memberikan isyarat atau sinyal berupa informasi kepada pihak penerima, biasanya investor, yang mencerminkan kondisi perusahaan yang bermanfaat bagi penerima. Teori sinyal juga menggambarkan persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan yang akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan tersebut. Sinyal yang disampaikan berupa informasi yang menggambarkan usaha manajemen dalam mengakomodasi keinginan pemilik. Informasi tersebut dianggap sebagai faktor penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam membuat keputusan investasi. Setelah menerima informasi tersebut, investor akan melakukan interpretasi dan analisis untuk menentukan apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal yang positif atau sinyal yang negatif. Apabila informasi yang disampaikan memiliki nilai positif, maka investor akan memberikan respon yang positif dan mampu membedakan perusahaan yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Akibatnya, harga saham akan meningkat dan nilai perusahaan akan bertambah. Namun, jika investor memberikan sinyal yang negatif, minat investor untuk berinvestasi akan menurun, yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Teori sinyal juga dapat dilihat dari perspektif resiko bisnis di masa tingkat resiko bisnis yang tinggi cenderung dinilai negatif oleh calon investor, yang pada akhirnya mempengaruhi minat mereka untuk berinvestasi. Sebaiknya, peluang investasi yang menjanjikan cenderung dianggap sebagai sinyal positif yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis sinyal ini adalah tingkat investasi operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat yang tinggi dari investasi operasional menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan di masa depan.
Saya akan menjelaskan eh, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi tersebut menggambarkan peran penting bank dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang disusun secara sistematis dan terstandarisasi yang berisi informasi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan gambar ketika kinerja keuangan entitas tersebut dalam periode waktu tertentu dan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait. Berikut ada pengertian laporan keuangan menurut beberapa ahli dan referensi. Yang pertama, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang berisi informasi keuangan histori atau relevan. Yang kedua, menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, laporan keuangan adalah komunikasi tertulis yang berisi informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, dan arus suatu kas entitas. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, laporan keuangan adalah laporan terkonsolidasi yang menjanjikan informasi keuangan tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, penyaluran, dan arus kas dari entitas yang terkonsolidasi. Berikutnya saya akan menjelaskan window dressing. Window dressing, penyajian laporan keuangan yang direkayasa, yang juga dikenal dengan window dressing, merupakan praktik yang dapat menghasilkan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Strategi transaksi yang terlibat dalam window dressing adalah upaya untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Praktik ini dapat menguntungkan pihak manajemen perusahaan dalam rangka jangka pendek, tetapi dapat merugikan investor dan pihak lain yang berkepentingan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada close price. Close price indikator window dressing adalah istilah yang merujuk pada praktik manipulasi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan tampilan kinerja keuangan mereka di akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada keputusan investasi. Menurut peneliti oleh Firdana dan Asam di Mitra pada tahun 2020, keputusan investasi merupakan pilihan yang diambil untuk mengumpulkan pendapatan dari suatu aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Penelitian ini melihat adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan investasi seperti literasi keuangan, overconfidence, herding, toleransi risiko, dan persepsi keuangan. Keputusan investasi diproyeksikan pada PBV dan PER. PBV atau Price to Book Value adalah rasio valuasi yang digunakan untuk mengevaluasi harga saham sebuah perusahaan dengan membandingkan antar saham dengan nilai buku perusahaan. Yang kedua ada PER, merupakan singkatan dari Price to Earning Ratio yang didapatkan dari hasil pembagian saham dengan earning per share atau EPS. Banyak yang beranggapan bahwa PER dianggap murah adalah kurang dari 15 kali.
Selanjutnya ada peneliti terdahulu. Jadi, yang pertama ada Lydia et al. 2021, pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut peneliti, populasi dalam penelitian tersebut adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan investasi yang diproksikan dengan PBV dan PER. Variabel independen dalam penelitian ini adalah window dressing yang diproksikan pada close price. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan window dressing yang diproksikan dengan harga saham atau terhadap PBV. Manajemen harga saham seperti window dressing mampu mempengaruhi nilai PBV yang merupakan penilaian harga buku saham di pasar oleh investor. Tidak terdapat pengaruh signifikan window dressing terhadap PER. Yang kedua, Debata Raja dan Sunaria tahun 2023, pengaruh window dressing terhadap keputusan investasi pada perusahaan LQ45, sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Debata Raja dan Sunaria, dalam penelitian ini, populasi dalam penelitiannya tuh adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan investasi yang diproksikan dengan PR dan PBV. Variabel independen dalam penelitian ini adalah window dressing yang diproksikan dengan close price. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan window dressing yang diproksikan dengan harga saham terhadap PBV. Manajemen laba seperti window dressing mampu mempengaruhi PBV yang menunjukkan yang merupakan penilaian harga buku saham di pasar oleh investor. Terdapat pengaruh signifikan antara window dressing terhadap PER. Literatur review yang pertama itu window dressing. Anthony et al. Tahun 2014, window dressing adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan melakukan perubahan sementara pada laporan keuangan atau kinerja perusahaan sebelum akhir periode pelaporan untuk membuatnya tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Window dressing diproksikan pada close price. Harga penutup adalah harga terakhir yang dicatat untuk suatu saham pada akhir hari perdagangan. Harga ini merupakan harga yang digunakan dalam menghitung perubahan nilai pasar dari saham tersebut. Yang ketiga ada PBV atau Price to Book Value adalah rasio valuasi yang digunakan saham sebuah perusahaan dengan membandingkan antara harga saham dan nilai buku perusahaan. Nilai buku perusahaan dapat dihitung dengan membagi total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, ada PER atau Price to Earning Ratio, merupakan didapatkan dari hasil pembagian harga saham dengan earning per share. Berikut ada kerangka penelitian yang dimana variabel independennya window dressing dan variabel dependennya keputusan investasi yang diproksikan sebagai price earning ratio dan keputusan investasi yang diproksikan sebagai price book value. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh window dressing terhadap PBV. PBV adalah rasio yang membandingkan harga saham satu perusahaan dengan nilai buku saham.
Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana harga saham mencerminkan nilai buku perusahaan. Penggunaan PBV dalam menganalisis window dressing didasarkan pada kemampuan untuk mengindikasi sejauh mana harga saham mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Apabila harga saham jauh melebihi nilai buku saham, hal ini dapat menunjukkan adanya manipulasi atau penilaian yang berlebihan dalam laporan keuangan tahunan. Window dressing merupakan bagian dari fenomena December Effect, mengindikasi bahwa pada awal tahun perusahaan cenderung menunjukkan peningkatan dan penurunan volume perdagangan yang signifikan. Harga saham yang merupakan salah satu faktor dalam perhitungan PBV dipengaruhi oleh jual beli saham atau volume perdagangan saham tersebut. Selain itu, PBV juga memiliki dua perspektif penilaian keputusan investasi, yaitu dari perspektif investor, harga saham, dan perspektif perusahaan, nilai buku perusahaan. Praktik window dressing cenderung memiliki efek signifikan terhadap nilai PBV perusahaan dalam konteks perusahaan. Nilai PBV yang tinggi mencerminkan kinerja manajemen yang baik. Namun, dari sudut pandang investor, peningkatan PBV dianggap kurang menguntungkan karena menunjukkan harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku saham. Oleh karena itu, praktik window dressing yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai PBV yang pada dasarnya berpengaruh pada keputusan investasi yang direpresentasikan oleh PBV. Jadi, H1 dalam penelitian ini adalah window dressing berpengaruh positif terhadap PBV. Yang kedua, pengaruh window dressing terhadap PER. Penilaian harga saham merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambil keputusan investasi bagi para investor. Karena harga saham yang tinggi dapat meningkatkan nilai kekayaan mereka. Dalam menilai keputusan investasi secara fundamental, salah satu metode yang digunakan adalah price to earning ratio, di mana harga saham juga menjadi salah satu faktor yang membentuk PER, dan pada dasarnya PER itu mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh sebuah saham dari harga pasar. Namun, penelitian ini menemukan bahwa harga saham tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PER. Hasil yang diperkuat oleh temuan bahwa dalam sampel perusahaan yang diteliti terhadap nilai PER yang negatif atau perusahaan mengalami kerugian selama periode penelitian, sehingga harga saham tidak mampu menghasilkan laba yang menjadi dasar perhitungan PER. PER juga dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan karena mencerminkan keputusan perusahaan untuk tidak mendistribusikan laba kepada pemegang saham dan menggunakan laba yang ditahan untuk investasi dan pengembangan bisnisnya. Dalam konteks ini, praktik window dressing yang terkait dengan harga saham belum mampu mempengaruhi PER karena upaya manajemen dalam memanipulasi harga saham hanya akan menarik minat investor jangka pendek. PER tetap menjadi dasar fundamental bagi investor jangka panjang karena pertimbangan lebih mendalam dan melibatkan aspek profitabilitas perusahaan. Jadi, H2 dalam penelitian ini adalah window dressing berpengaruh negatif terhadap PER. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Objek penelitian ini tuh berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penulis memerlukan menentukan sasaran penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi apakah penerapan window dressing pada perusahaan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Desain penelitian ini adalah kausalitas
adalah metode yang memiliki tujuan untuk menguji pengaruh sebab akibat satu variabel terhadap variabel lainnya. Terdapat hubungan sistematis antara kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi dengan variabel-variabel yang terdapat di dalamnya. Pada penelitian ini terdapat variabel X, yaitu window dressing, yang diproksikan dengan close price harga saham. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependent Y, yaitu keputusan investasi, yang diproksikan dengan PBV dan PER. Jangka waktu penelitian ini adalah 2018 sampai 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah 42 perbankan dengan total observasi 168 perbankan. Teknik pengumpulan data, metode yang pengambilannya itu metode purposive sampling, diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan tahunan perusahaan periode 2018 hingga 2022. Tujuan pemilihan data dengan teknik purposive sampling adalah untuk menentukan sampel penelitian menurut tolak ukur standar yang sudah ditentukan oleh peneliti. Metode ini berguna untuk mendapatkan gambaran umum tentang solusi atau pemecahan masalah serta memberikan nilai representatif. Metode yang digunakan oleh penelitian dalam memperoleh data adalah sebagai berikut. Metode dokumentasi. Metode ini merupakan sarana dalam memperoleh data bulanan, kuartalan, dan tahunan yang dipublikasi perusahaan melalui website resmi perusahaan perbankan tersebut ataupun melalui website Bursa Efek Indonesia. Metode ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada metode kepustakaan. Metode ini adalah sarana pengumpulan data menggunakan jurnal penelitian terdahulu maupun buku yang relevan dan adanya kaitan dengan penelitian. Hal ini sangat membantu dalam mengasah informasi yang ingin disampaikan pada penelitian. Sampel penelitian ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak pernah delisting karena selama periode penelitian. Yang kedua, laporan keuangan tahunan perusahaan tersedia di Bursa Efek Indonesia. Operasional variabel dari penelitian ini berdasarkan objek penelitian yang pernah dijelaskan sebelumnya, operasional variabel pada penelitian ini terdiri dari A, dependent Y, keputusan investasi, PER, yang diproksikan PER dan PBV, dan variabel independent window dressing diproksikan close price harga saham. Di sini ada price book value atau PBV sama dengan harga saham per lembar saham dibagi harga buku per lembar saham. Dan price earning ratio, harga saham close price dibagi laba per saham atau EPS. Jadi, dalam penelitian ini, variabel dependent-nya adalah keputusan variabel dependent atau variabel terikat merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi karena adanya variabel independen. Variabel dependent pada penelitian ini adalah keputusan investasi diproksikan menggunakan PER dan PBV. Pengukurannya itu
pengukuran PR dan PBV sebagai berikut. Yang pertama, PBV nilai perusahaan diproyeksikan dengan price to book value, di mana rasio price to book value merupakan hasil perbandingan antara harga saham terhadap nilai buku. Price book value menunjukkan apakah harga saham diperdagangkan di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut. Price to book value dirumuskan sebagai berikut. PBV itu cara menghitungnya dengan harga pasar per lembar saham dibagi harga buku per lembar saham. Sedangkan PER dengan perbandingan antara close price dengan laba per lembar saham. Caranya rumusnya sebagai berikut. Harga saham close price dibagi laba per lembar saham atau EPS. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang sifatnya mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini adalah close price saham bulan Desember. Berikut ada tabel operational variable, di mana independen variable the dressing adalah salah satu fenomena di pasar modal, di mana menjelang akhir tahun atau tepatnya pada bulan Desember harga saham cenderung naik. Indikatornya close price harga saham bulan Desember, skalanya nominal. Dependent variable-nya adalah keputusan investasi, adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Indikatornya itu ada PBV, harga pasar per lembar saham dibagi harga buku per lembar saham. Yang kedua ada PR, harga saham close price dibagi laba per lembar saham, skalanya itu rasio. Model regresinya sebagai berikut. Keterangannya itu KI sebagai keputusan investasi, WD sebagai window dressing, dan E itu error. Metode analisis data pengujian hipotesis seluruh penelitian ini akan menggunakan program analisis EVIS. Yang pertama, teknik pengolahan dan analisis data ada analisis statistik deskriptif, merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengelola, mengumpulkan, dan menganalisis data, serta menyajikan data tersebut secara baik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan suatu deskriptif mengenai nilai rata-rata, minimum, dan maksimum dari data penelitian tanpa memberikan suatu kesimpulan. Ada juga analisis regresi linear sederhana, adalah teknik statistik untuk memodelkan hubungan antar variabel dependen dan independen. Dalam regresi linear ini, berusaha mencari garis lurus terbaik yang dapat menggambarkan hubungan antar dua variabel. Tujuan utama analisis regresi linear sederhana adalah untuk memahami dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen dalam konteks ini. Variabel bebas sering juga disebut sebagai variabel penjelas atau X, sedangkan variabel Y terikat juga sering disebut sebagai variabel respon atau variabel Y. Yang kedua ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji heteroskedensitas, uji autokorelasi, uji linearitas. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah sebuah sampel, data, atau variabel terdistribusi secara normal atau mendekati distribusi normal. Pengujian ini dilakukan untuk mencegah adanya bias yang disebabkan oleh ketidaknormalan distribusi data yang digunakan.
Metode yang digunakan dalam pengujian normalitas adalah uji Jarque-Bera dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Pengujian A sama dengan 0,5 berarti jika P lebih besar dari A, berarti data sampel terdistribusi normal. Tetapi jika P lebih kecil dari A, berarti data sampel tidak terdistribusi dengan normal. Yang kedua ada uji heteroskedasitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi ada kesamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk memeriksa heteroskedasitas, salah satunya itu dengan melihat pola grafik scatter plot. Jika tidak ada salah satu pola yang terbentuk, maka disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedasitas. Tanda dari tidak adanya heteroskedasitas pada model regresi adalah apabila varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini dikenal sebagai uji ketergantungan serial, merupakan model statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat ketergantungan atau pola tertentu dalam residual model regresi. Ketergantungan seri terjadi ketika residu atau sisa-sisa pengamatan suatu periode atau seri pengamatan lain terkait atau bergantung satu sama lain. Uji autokorelasi ini penting dalam analisis regresi karena ketergantungan serial pada residual model regresi dapat menyebabkan inefisiensi atau inkonsistensi dalam pendugaan koefisien regresi. Dalam kasus tergantung seri yang signifikan, hasil uji hipotesis statistik yang digunakan dalam analisis regresi seperti uji T atau uji F menjadi tidak valid. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen dalam analisis regresi linear bersifat linear atau tidak. Dalam analisis regresi linear, secara umum diasumsikan bahwa hubungan antar variabel bebas dan variabel terkait adalah linear, yaitu dapat dijelaskan dengan persamaan langsung. Uji linearitas penting dilakukan karena jika hubungan antar variabel independen dan variabel dependen tidak linear, maka hasil regresi linear yang dihasilkan bisa jadi tidak akurat atau tidak reliable. Dalam hal ini, menggunakan model regresi non-linearitas merupakan pilihan yang lebih tepat. Selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis. Atau uji parsial atau uji T. Uji parsial juga dikenal sebagai uji T, merupakan metode statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menguji apakah koefisien regresi suatu variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Memperhitungkan pengaruh variabel independen lainnya menjadi variabel dalam konteks ini, variabel independen yang diuji secara parsial sering disebut sebagai variabel prediktor atau variabel X. Sedangkan variabel dependen yang disebut sebagai variabel respons atau variabel Y. Tujuan utama dari subtes adalah untuk menilai apakah kehadiran variabel independen tertentu secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dengan mempertimbangkan pengaruh variabel independen lainnya dalam model.
ini membantu untuk memahami efek unik dari variabel independen yang diuji terhadap variabel variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.